Kalau laki-laki kan dalam Islam wajib disunat ya bun. Nah, kalau perempuan gimana ya? Kita sharing yuk bun pengalaman aku. Semuanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Video kali ini tuh agak berbeda dari video-video sebelumnya. Hari ini aku mau cerita pengalaman aku ya ke teman-teman semua mengenai sunat bayi perempuan. Karena anak aku tuh yang kedua perempuan, jadi aku tuh agak bingung ya teman-teman gimana ngurusnya. Karena ini kan pertama kali aku punya anak perempuan gitu ya. Kalau sebelumnya kan laki-laki, dan kalau udah laki-laki tuh ya udah aku punya pengalaman gitu gimana cara ngurusnya. Nah, terus anak kedua aku itu tuh perempuan, jadi aku bingung pas lahiran karena beberapa orang bilang ini kalau anak perempuan tuh pas bayi harus disunat. Ada juga yang bilang gak usah disunat karena gak ada indikasi medis juga. Nah, akhirnya aku tuh searching gitu ya, searching sebenarnya bayi perempuan ini tuh wajib atau enggak sih disunat. Setelah aku searching untuk bayi perempuan, ternyata enggak wajib disunat ya bun ya. Nah, kecuali buat bayi laki-laki. Kalau bayi laki-laki dia wajib disunat. Kenapa? Karena secara medis pun bagus ya untuk kesehatan, biar enggak terjadi ISK gitu ya, infeksi saluran kencing gitu ya. Jadi kalau untuk laki-laki wajib, sedangkan kalau untuk perempuan itu berbeda ya bun. Kenapa enggak wajib disunat? Karena tanpa disunat pun secara medis memang perempuan enggak ada keluhan apapun gitu. Enggak bagus untuk kesehatannya, juga secara medis enggak juga gitu. Malah yang ada katanya kalau misalnya disunatnya itu salah prosesnya, itu bakal membahayakan kesehatan si perempuan. Kasihan kan gitu. Nah, terus ada lagi yang bilang memang para ulama, kenapa bayi perempuan ini tuh disunat. Jadi sunat tuh bukan disunat dipotong gitu ya bun ya, kayak laki-laki yang dikulitin gitu, bukan. Tapi memang cuma dibersihin doang sedikit aja. Biar apa? Biar nanti pas udah besarnya gitu ya, dia tuh nggak terlalu besar gitu ya, hawa nafsunya nggak terlalu besar gitu katanya. Nah, terus apakah bayi aku disunat? Ya, aku ngikutin di sini gitu ya. Aku memang ngikutin tradisi di tempat aku, karena di tempat aku tuh bayi pada disunat, ya udah jadi aku ngikutin gitu. Nah, setelah aku tahu prosesnya gitu ya, diapain, ternyata ya kayak nggak diapa-apain sih, karena memang disunat tuh cuma namanya doang disunat gitu katanya. Sebenarnya bukan disunat sih, tapi lebih ke dibersihin katanya gitu. Dibersihin juga cuma dilihat doang gitu, jadi mispinya tuh dilihat dan oh ini mah katanya udah bagus gitu, ya udah nggak diapa-apain. Tapi kalau misalnya oh ini mah kayak gini misalnya kayak gitu, aku nggak tahu sih yang dilihat tuh apanya gitu. Jadi dia bersihin sedikit aja, cuman digores sedikit doang gitu. Dan abis itu udah nggak pemulihannya juga nggak lama gitu, nggak lama kayak anak. Kalau anak-anak bayi laki-laki kan ya 3 hari 4 hari gitu ya. Kalau misalnya anak perempuan itu 1 hari juga udah kayak biasa lagi aja, karena memang mungkin masih bayi juga ya bun, atau gimana aku nggak paham gitu ya. Karena aku waktu itu sunat bayi aku di umur sebulan, bayi perempuan aku. Jadi waktu aku datang gitu ya buat sunat, ya cuman gitu doang, dibersihinnya tuh aku kayak pakai benda yang tajam, tapi kayak pisau kecil banget gitu kali ya, kayak gitu bun. Jadi memang cuman benar-benar digores aja gitu sedikit kayaknya, dan nggak berdarah juga nggak gitu. Kalau pas anak aku yang pertama itu kan laki-laki ya, dia disunat, aku ngeliatin gitu gimana disunat dengan metode klem gitu ya, memang ada darah gitu ya. Tapi kalau misalnya anak perempuan aku tuh nggak, sama sekali nggak. Jadi katanya memang intinya mah dibersihin doang gitu. Nah, selanjutnya abis itu gimana sih kondisi anak aku ya. Kondisi pertama kali anak aku pas pertama kali disunat itu dia nangis, mungkin karena sakit ya. Kalau anak aku yang pertama yang cowok kan disunat itu ya dibius gitu ya. Kalau yang cewek tuh enggak, sama sekali enggak dibius. Jadi udah cuma digores gitu, terus dia nangis kejar. Terus udah gitu.
udah nggak dipakein apa-apa juga. Terus untuk perawatannya sendiri juga nggak pakai apa-apa juga, biasa aja gitu ya, pakai diapers, tetap pakai diapers, dan ya udah biasa aja. Kayak gitu. Nah, ini juga harus jadi perhatian ya buat bunda-bunda semua, karena ketika bayi perempuan bunda mau disunat, itu harus disunat dengan orang yang tepat. Kalau misalnya nggak tepat orangnya, maka ya takut gitu, takut terjadi indikasi medis sama bayi teman-teman, takutnya nanti kesehatannya terganggu ya kan, apalagi area misfi itu sangat rawan kan gitu. Makanya kalau misalnya menurut aku sih, aku kalau mungkin pindah dari sini gitu ya, pindah dari tempat aku gitu ya, yang di kampung aku sini yang memang tradisinya itu memang bayinya disunat gitu, mungkin aku juga nggak akan ngelakuin itu gitu. Tapi ada bagusnya juga gitu ya, aku lihat bayi aku disunat, karena aku juga jadi punya pengalaman, dan disunatnya memang sama orang yang profesional yang bisa, dan emang itu disunatnya tuh ya bukan disunat namanya, tapi dibersihin, itu cuman benar-benar cuman dikit doang gitu. Oke bun, itu tadi ya pengalaman aku yang mengenai sunat bayi perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat bunda-bunda semua yang lagi galau ya, ini bayinya harus disunat atau enggak gitu ya, karena kan itu merupakan kontroversi yang sampai sekarang tuh masih aja gitu ya diomongin ya, entah sunat bayi laki-laki, entah sunat bayi perempuan boleh apa enggak gitu ya. Semoga video ini bermanfaat ya buat bunda-bunda semua. Buat bunda-bunda yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar, dan bunda-bunda juga jangan lupa ya aktifin loncengnya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.